La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha. Al-Fatihah itu rukun sholat dan Al-Fatihah memiliki syarat sahnya Al-Fatihah. Maka disebutkan oleh Syekh Sumer Al-Hadrami dalam kitab yang masyhur, yaitu kitab Safinatun Najah, Syurutul Fatihati Ashratun. Ya, dari kata Syekh Sumer Al-Hadrami apa? Syarat sahnya Al-Fatihah itu Ashratun, ada 10, Bapak Ibu. Nah, jadi apa? Kalau kita sholat, pengen sholat kita sah, harus baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah kita itu dianggap sah kalau terpenuhi 10 syarat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, Al-Fatihah kita itu dianggap sah kalau at-tartib, tertib kita membacanya urutan. Dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dibalik-balik nggak bisa. Alhamdulillah Pak Ustadz, insya Allah syarat pertama ditunaikan deh Pak deh. Nggak pernah kita mau Al-Fatihah diwolak-walik nih yuk, kan gitu ya. Yang kedua, Al-Mu'alah. Mu'alah itu harus bersambung terus, nggak boleh diputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim, him pakai h kecil, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada orang baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, him, him. Nah itu Mbak, pakai kho. Kalau him itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Penyayang. Kalau khim itu artinya yang wangi. Tadi kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan wangi, artinya beda. Lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hak pakai hak kecil. Alhamdu artinya segala puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Tapi kalau pakai ha gede Bu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya pujian, Alhamdu artinya kematian. Tadi kalau ada orang sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kematian untuk Allah. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau sholat itu kira-kira untuk memuji Allah atau kemudian yang lain Pak? Untuk memuji Allah. Lah kalau kemudian apa? Sholat malah kemudian Pak, kematian milik Allah. Coba bayangkan. Ini kira-kira ngenyek napa mboten ini Pak? Ngejek napa mboten? Ngejek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Ya. Ana meneh, alhamdulillah. Ha gini wong desa-desa Jawa belklutukan gitu Pak ya. Alhamdulillah kan gitu. Lah ini ya, alhamdulillah enggak ada artinya. Ya, maka kemudian harus hati-hati. Ya, salah huruf. Alhamdulillah yang benar pakai h kecil. Alhamdulillah ini kematian milik Allah. Lanjut, ya, al-muru'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin pakai ain. Itu adalah apa? Rabb semesta alam. Tapi kalau dibaca pakai hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin pakai hamzah. Alamin adalah apa? Rabb semesta alam. Rabbil Alamin adalah Rabb semesta alam. Rabbil Alamin adalah apa? Rabb orang-orang yang berpenyakit.
Alam itu adalah apa? Sakit. Alamin adalah orang-orang yang berpenyakit. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita salah saja dua huruf, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, ya apa namanya, kematian milik Allah. Naudzubillah min dzalik. Rabb orang-orang yang berpenyakit. Nah, coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita kemudian apa? Mempelajari Al-Fatihah. Apalagi huruf Ain itu sulit. Biasanya golek sing penak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, ngono. Enten sing ngono kuwi, Bapak Ibu. Ngalamin, itu ya mboten enten huruf ning huruf hijaiyah itu. Ya, ini ini ndak ada itu artinya. Ya, maka kemudian apa? Ini luar biasa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai so. Ya, sirat itu artinya adalah apa? Jalan. Dalam riwayat yang lain boleh pakai sa. Sirat itu masih artinya masih sama. Atau zirat, ya, itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi kalau pakai shin, ihdinas siratal mustaqim. Siratal pakai shin, artinya apa? Ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah kami. Syirat itu adalah apa? Syirat itu artinya adalah gorok besi, Pak. Syirat itu adalah gorok besi. Tadi kalau Bapak Ibu baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami gorok besi yang lurus. Nah itu. Ya, Pak, bayangkan. Nah, maka kemudian apa? Al-muru'atu hurufiha. Memperhatikan huruf-hurufnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah nanti akan ada Ustaz Sofyan, ya ini ada surat Al-Fatihah, nanti akan dicontohkan sama beliau dari awal sampai akhir. Yang keempat, muru'atu tasdidatuha, Pak. Ya, syarat sahnya membaca Al-Fatihah itu memperhatikan tasdidnya. Iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Tapi kalau nggak pakai tasdid, iyyaka na'budu, kepada sinar mataharimu aku menyembah. Syirik nggak ini kira-kira, Pak? Masuk kepada kekufuran, kesyirikan. Ya, coba. Ya. Dan setiap tasdid di dalam Al-Fatihah harus dibaca, dan di dalam Al-Fatihah ada 10 tasdidat, ada 10 tasdid yang tidak boleh ditinggalkan. Satu tasdid kemudian ditinggalkan, Bapak Ibu, ini bisa jadi tidak sah sholat bacaan Al-Fatihah kita. Nah ini kok nambah wedi Pak Ustadz kan gitu ya. Ya, minimal Bapak Ibu kita tahu dulu. Yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yuqsadu biha qat'ul qiraah. Nah, syarat yang kelima ini tidak boleh ada saktah, baik panjang maupun pendek, yang diniatkan untuk berhenti dari bacaan Al-Fatihah. Contoh bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Nah, kalau berhenti niatnya arek nguyuh misalnya, Pak. Ini niatnya sudah kemudian apa? Niat berhenti dari membaca Al-Fatihah, maka kemudian apa? Batal Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Niatnya untuk memutus bacaan Al-Fatihah kita, batal bacaan Al-Fatihah kita. Yang keenam, qiraatu kullu ayatiha wa minhal basmalah. Ya. Jadi Al-Fatihah kita dianggap sah itu kalau kemudian apa? Ya, kita membaca semua huruf-hurufnya, termasuk basmalah, Bapak Ibu. Maka jumhur ulama mengatakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ada orang baca Al-Fatihah hurufnya nggak lengkap, maka nggak sah. Baca dia basmalah,
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillahi rabbil alamin. Sah atau tidak ini, Pak? Kenapa nggak sah? Alnya hilang, Pak, nggak dibaca. Alhamdulillah. Nah, ini maka kemudian apa? Muru'atul, harus dibaca setiap huruf-hurufnya. Yang ketujuh, Bapak Ibu, ada mulahnil mukhallil bil makna. Ya, harus ya tidak ada kesalahan yang dapat mengubah makna. Nah, itu tadi yang kita jelaskan itu tadi. Ya, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka kemudian apa? Ini lahan yang dapat mengubah makna. Yang kedelapan, Bapak Ibu, ayat antakuna halatal qiyam fil fardhi. Membaca Al-Fatihahnya itu harus dalam kondisi berdiri ketika kita sholat wajib. Ya, maka kemudian apa? Nggak boleh ketika kita sholat wajib kemudian apa? Sambil duduk, itu nggak boleh. Yang kesembilan, ayusmi'a nafsuhu. Ayusmi'a nafsahu al-qira'ah. Bacaan Al-Fatihah kita harus didengarkan oleh diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana bacaan kita? Ada jahra, ada sir. Jadi apa? Kalau kita baca Al-Fatihah ketika sholat, kemudian apa? Telinga kita ini yang sehat, ya, itu tidak mendengar, maka kemudian apa? Tidak sah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 syarat ya agar Al-Fatihah kita ini sah. Yang pertama, tertib, tidak boleh dibolak-balik. Yang kedua, al-mualah, harus bersambung. Yang ketiga, memperhatikan huruf-hurufnya. Yang keempat, memperhatikan tasdid-tasdidnya. Kemudian yang kelima, tidak boleh ada saktah atau berhenti dengan niat memutus bacaan Fatihah. Kemudian ya harus membaca seluruh ayat-ayatnya. Yang ketujuh, tidak boleh ada lahn. Ya, al-lahnu yaitu adalah kesalahan, terutama kesalahan-kesalahan yang fatal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengubah makna. Yang kedelapan, ya harus dibaca ketika kita dalam kondisi berdiri. Yang kesembilan, bacaan Fatihah harus didengarkan oleh telinga kita, dan bacaan Al-Fatihah kita yang terakhir itu tidak boleh ya kemudian apa? Dijeda dengan zikir-zikir apapun.